Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak, syahrul rahmah wa maghfiratun wa itqun minan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Hadirin hadirat yang sangat berbahagia, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan nikmat iman yang sehingga dengan rasa syukur itu kita membuktikan pada saat ini syukur karena diberikan kesehatan sehingga kita tetap istiqamah beribadah. Kita bersyukur diberikan kesempatan memasuki bulan suci Ramadan dan kita membuktikan rasa syukur dalam iman kita dengan bisikan iman itu yang sehingga sesibuk apapun, capek apapun, tetap kita membuktikan rasa iman itu dalam hati kita pada saat ini. Malam ini kita sudah memasuki malam yang ketiga. Alhamdulillah, ada ungkapan yang menarik kita cermati dari anak muda kita yang biasa kita dengar yang berbunyi, tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak rindu. Ucapan ini kalau mau direnungkan ada benarnya. Bagaimana mungkin ada rasa rindu kalau tidak ada rasa sayang? Tidak mungkin ada rasa sayang kalau kita tidak mencintainya, dan tidak mungkin ada rasa cinta kalau kita tidak mengenalnya. Kalau ucapan ini kita menjadikan Ramadan sebagai objek pembicaraan, maka bisa kita katakan tak kenal Ramadan, maka tidak mungkin kita mencintainya, apalagi menyayanginya, lebih-lebih merindukannya. Maka mungkin kita gelisah dengan kedatangannya Ramadan ini ketika kita tidak mengenalnya. Jadi persoalan yang paling mendasar hadirin adalah bagaimana mengenal Ramadan. Apa sebenarnya hakikat daripada Ramadan itu? Ada yang mengartikan bahwa Ramadan itu dari kata ramda. Ramda artinya panas, hangus, membumi hanguskan, menghancurkan. Apa yang dihancurkan hadirin? Ya, adalah penyakit lahiriah dan penyakit batiniah. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian sehat jasmani dan sehat rohani." Ada penelitian hadirin menunjukkan apa hubungannya puasa dengan kesehatan. Ternyata penelitian menunjukkan bahwa di dalam tubuh kita ini tidak kurang dari 300 miliar sel-sel dalam tubuh kita itu yang disebut dengan autolisis. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya terproses menuju ke hati. Itulah yang disebut dengan autolisis. Jangan makanan atau minuman, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita pikirkan, semuanya sampai ke hati. Itu artinya ada beberapa autolisis sel-sel menuju ke hati. Karena itu hadirin, makanan atau minuman yang kita makan menurut penelitian itu yang mengandung pestisida itu merusak sel-sel, memutuskan sel-sel. Ketika banyak sel-sel kita putus, itu yang menyebabkan kita stres, banyak stres. Dan ketika kita banyak stres, biasanya menunjukkan stroke. Dan ketika kita sudah stroke, tubuh saatnya menjadi stroke. Hadirin terhormat, ternyata dengan puasa ini, ketika kita menahan makan minum, itu menyambung kembali sel-sel yang putus. Jadi banyak potensi-potensi sel-sel kita putus menurut penelitian medis, menurut dokter. Jangan masalah makanan hadirin. Dalam hadis Nabi ketika kita marah, itu ada 40 sel-sel saraf putus di tubuh kita ini. Itulah menyebabkan biasa orang kalau marah, merah mukanya, panas telinganya. Coba kita kalau ada orang marah, coba kita pegang telinganya, pasti lebih marah, apa merah mukanya. Hadirin terhormat, jadi
marah itu luar biasa. Karena itu ketika kita berpuasa, tahan marah kita. Ya. Kalau kita berpuasa tetap kita marah, tambah banyak sel-sel putus. Hadirin terhormat, ternyata dengan puasa itu tadi, di samping itu masalah makanan mengenai kembali sel-sel kita, juga masalah rohani kita. Hadirin terhormat, ini sangat luar biasa pengaruhnya kesehatan menurut penelitian medis. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya itu, dia tahu bagaimana cara memelihara hambanya, termasuk manusia, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Ternyata bukan saja manusia berpuasa, hewan juga berpuasa. Ketika hewan itu mau bagus, mau sehat, ya maka dia berpuasa. Kita perhatikan ular misalnya, ular ya, kalau tidak pernah berhenti makan, itu memperpendek umurnya. Pernah saya perhatikan, kenapa ini ular mati tidak ada lukanya? Baru saya baca beberapa penelitian, ternyata ular yang selalu kekenyangan itu memperpendek umurnya. Dan kalau dia mau panjang umurnya, dia tidak makan beberapa minggu dan tidak banyak bergerak, tidak banyak meninggalkan tempatnya. Ketika berpuasa, ketika melalui proses puasa itu, dia akan ganti kulit. Setelah ganti kulit, maka dia akan panjang lagi umurnya. Dia akan sehat, dia lebih ganas lagi setelah ganti kulit. Itu karena melalui proses puasa. Termasuk ulat hadirin. Ulat itu di daun-daun, kadang habis daun itu. Setelah itu kita dapat, mati ini ulat. Kenapa? Padahal sudah habis makanan dia. Ternyata ulat yang seperti itu, selalu kekenyangan itu memperpendek juga umurnya. Tapi kalau ada ulat menahan dirinya tidak makan beberapa minggu, dia tutup dirinya yang disebut dengan kepungkung itu, tidak ada suplai makanan, tidak ada persiapan untuk buka puasa, tidak ada hawa-hawa masuk. Dan setelah itu beberapa minggu dia keluar menjadi kupu-kupu yang sangat indah dilihat. Yang tadinya ulat, ya, sangat takut, sangat menjijikkan kita, tapi sekarang menjadi kupu-kupu sangat indah dilihat. Saya pernah ke Timur, ternyata kupu-kupu itu yang dia sudah mati dijual mahal, dan kupu-kupu yang masih hidup kita bayar mahal masuk. Begitu pentingnya, begitu indahnya kupu-kupu itu. Kenapa indah kupu-kupu itu? Karena telah melalui proses puasa. Hadirin terhormat, termasuk tanaman-tanaman kita, pohon mangga misalnya. Kalau ada mangga tidak pernah gugur daunnya, itu sulit berbuah. Tapi kalau ada mangga yang pernah gugur daunnya, kenapa dia gugur daunnya? Karena sebenarnya telah melakukan proses puasa. Tidak ada suplai nutrisi masuk ke batangnya itu, yang sehingga gugur daunnya. Hadirin terhormat, setelah gugur daunnya karena telah melalui proses puasa, muncul daun-daun muda atau muncul bunga-bunga. Jadi tumbuh-tumbuhan saja setelah melalui proses puasa itu luar biasa. Hadirin terhormat, ya kalau ada remaja satu di atas, adik-adik kita, ya antisipasi namanya anak gembira ketemu, tapi harus kita manage bagaimana mengaturnya. Hadirin terhormat, jadi penyakit jasmani dari puasa insya Allah kita harus sehat. Kita lihat misalnya orang yang mau dioperasi, ya biasanya disuruh berpuasa dulu beberapa hari atau beberapa jam supaya obat nanti dia makan, itu luar biasa. Jadi puasa tidak diragukan lagi manfaatnya untuk kesehatan kita. Ternyata hadirin dalam rohani kita, setiap kita melakukan dosa ada bintik-bintik hitam dalam hati kita yang disebut dalam Al-Quran barran ala qulubi, karatan hati kita. Ketika hati kita karatan, sangat susah menerima nasihat, sangat berat kita melakukan ibadah. Bahkan ketika kita dinasihati merasa tidak enak, itu tandanya hati kita sudah karatan barran ala qulubi. Nah ternyata dengan puasa ini hadirin, kata Rasulullah, man sama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dosa itu yang membuat hati kita karatan, dengan puasa akan diulang, akan dihancurkan ini. Dua hal yang menyebabkan dosa kita hancur. Pertama, kita berpuasa karena semata-mata iman, mengharapkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wahdi sahabat.
Apa yang dimaksud dengan waktu sabar hadirin? Penjelasan ulama adalah berpuasa di siang harinya, tarawih di malam harinya. Jadi ini satu paket, baru masuk kategori waktu sabar. Kalau hanya hari sekali tarawih tapi tidak ada puasanya, tidak masuk kategori waktu sabar. Ataukah tetap berpuasa tetapi tidak ada tarawihnya, tidak masuk kategori waktu sabar. Jadi ini satu paket. Penjelasan yang kedua adalah yang dimaksud dengan waktu sabar adalah puasa al-hawas bil hawas. Puasa yang bukan saja menahan makan, menahan minum, menahan dirinya dari hal-hal yang halal terhadap istrinya, tapi dia juga menahan makannya, menahan pikirannya, menahan emosinya, menahan pembicaraannya dari hal-hal yang bisa mendatangkan dosa. Ini yang dimaksud dengan puasa al-hawas bil hawas. Dan puasa al-hawas bil hawas inilah yang dimaksud dengan waktu sabar, gugur dosa-dosanya setelah melakukan puasa. Hadirin yang terhormat, mengenal Ramadan saya kira tidak mungkin kita datang seperti ini kalau tidak mengenal kemuliaan bulan suci Ramadan. Ibadah-ibadah sunnah nilai pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan Ramadan. Memberikan buka puasa orang yang berpuasa, maka sama pahalanya kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Jadi kalau orang yang 10 yang makan makanan kita, bisa kalau kita berpuasa 10 kali. Hadirin yang terhormat, nilai pahala di bulan Ramadan sungguh luar biasa. Hadirin yang kedua, ketika kita sudah mengenal Ramadan, pasti lahir yang namanya rasa cinta. Apa artinya cinta hadirin? Ya, ada orang mengatakan ya, cinta itu identik dengan pengorbanan. Kalau ada orang yang cinta lalu tidak berkorban, tidak ada kepeduliannya, tidak ada pemberi pulsanya, tidak ada perhatiannya sama kita, adalah orang pacin, hampa rasa cinta itu. Jadi cinta identik dengan pengorbanan. Ketika kita mencintai Ramadan, kita tidak mengenal berapa kali kita membaca Al-Quran, berapa jam. Kita tidak menghitung-hitung berapa kali kita memberikan buka puasa. Kita tidak menghitung-hitung ya, berapa waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu. Karena kita mencintai. Coba kita perhatikan orang yang mencinta. Beberapa jam di sudut sana dulu, dia tidak sadar itu capek. Itulah orang yang cinta. Seperti kita mencintai Ramadan dengan berzikir, dengan mengaji, dengan memberikan sunnah, kita tidak hitung-hitung. Hadirin yang terhormat, dengan adanya rasa cinta, maka kita akan lebih menyayangi Ramadan, menyayangi, kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, dan pada akhirnya kita merindukannya. Itulah sebabnya biasanya di akhir Ramadan ada orang yang menangis kalau mau berakhir Ramadan. Kenapa? Dia sangat sayang Ramadan. Maka mungkin dia bayangkan tidak akan ketemu lagi di Ramadan akan datang. Maka dia menangis itu. Dan kata Rasulullah, "Ainani la tamassuhun nar Ramadan." Dua mata mata tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mungkin karena dosa-dosanya, mungkin karena merasa belum maksimal beribadah kepada Allah, ya saja menangis. Dan mata yang kedua yang diharapkan disentuh oleh api neraka adalah wa ainun batastah rusul fi sabilillah. Mata yang menggadang, yang menahan rasa ngantuknya demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita sahur, sebenarnya ngantuk, capek. Ya, kita tahan juga capek, ngantuk, tapi kita tahan. Insya Allah kita masuk kategori mata yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala disentuh oleh neraka. Hadirin yang terhormat, pada dasarnya kita sudah mengenal Ramadan dan kita sebenarnya sudah mencintai. Hanya satu persoalannya kita kena penyakit yang disebut dengan penyakit lima buruk. Penyakit lima buruk ini angkatan Nabi Isa menghadapinya. Nabi Isa mampu mengobati berbagai macam penyakit. Diberikan mujizat Nabi Isa mampu mengobati berbagai macam penyakit. Penyakit buta yang dibawa sejak lahir, ditipu saja langsung terbuka. Penyakit bal-balan, Nabi Isa hanya tipu langsung tersembuh. Tapi ada penyakit angkatan Nabi Isa menghadapi, angkatan tidak mampu mengobati. Apa itu hadirin? Al-kasal, penyakit malas. Jadi kalau kita sudah malas, itulah penyakit yang sangat kronis dalam diri kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bagaimana mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Termasuk mencegah
yang terlalu kenyang, yang terlalu capek, kita maksimalkan beribadah kepada Allah Subhanahu. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan dalam empatnya. Nun wal kalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.